Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tausiah kali ini akan membahas tentang salah satu siksa Allah yang diberikan kepada salah satu umat Nabi Musa alaihissalam karena menjual agama demi materi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa umat-umat terdahulu apabila melakukan suatu dosa, maka siksanya Allah berikan juga masih di dunia. Seperti Allah membinasakan kaum Nabi Nuh karena kekufurannya. Allah membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam selain daripada kufur, tetapi melakukan dosa sodomi, yang mana dosa sodomi tersebut belum dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, sehingga siksaannya pun langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Lain halnya apabila umat Rasulullah SAW, yaitu umat akhir zaman seperti kita sekalian, apabila berbuat dosa tidak langsung siksaannya diberikan di dunia, tapi nanti sekaligus di akhirat. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bagaimana siksaan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Musa, salah satunya dengan disalin menjadi seekor binatang babi. Diceritakan dalam kitab Hayatul Hayawan, juz pertama halaman 421, anna rajulan kana yakhdimu Musa faja'ala yaqulu hadasani Musa sofiullah hadasani Musa najiullah. Ada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini selalu mengabdi setiap hari dan malam kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga karena besar pengabdian orang ini terhadap Nabi Musa sangat menyayanginya, sehingga kasih sayang Nabi Musa ini luar biasa. Karena merasa disayangi oleh Nabi Musa alaihissalam, si orang ini melampaui batas, sehingga Nabi Musa tidak mengatakan sesuatu, tapi dikatakan mengatakan sesuatu. Ini menjual agama, menjual nama Nabi Musa demi kepentingan pribadi, yaitu demi uang. Maka perbuatan orang ini sudah melampaui batas. Untuk mendapatkan uang, segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Musa, dilarang dalam kitab Taurat, dikatakanlah Nabi Musa tidak melarang hal ini, bahkan memerintahkannya. Demikian perbuatan-perbuatan orang ini, sehingga beberapa lama kemudian orang ini tidak bertemu dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa alaihissalam sudah beberapa hari tidak bertemu dengan pelayannya ini, merasa ada rasa rindu dalam hatinya, sehingga Nabi Musa alaihissalam hendak mencarinya. Pergilah Nabi Musa alaihissalam ke pelosok kampung dan ke gunung-gunung dengan harapan bisa bertemu dengan orang yang dicintainya, yang selalu mengabdi kepadanya. Setelah lama berjalan, beberapa hari mencari orang ini, ternyata Nabi Musa tidak bisa menemukannya. Suatu ketika dalam perjalanan pencarian orang yang mengabdi kepada Nabi Musa, sebelum Nabi Musa sampai ke rumahnya, bertemulah Nabi Musa dengan seorang kakek-kakek yang sedang membawa seekor babi. Maka si pria ini berbicara kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ata'arifu hadza?" Wahai Musa,
apakah engkau bisa mengenal orang yang bernama si Anu yang suka berbuat baik kepadamu? Kata Nabi Musa alaihi salam, betul sekali, orang itu sudah aku cari kemana-mana, karena aku tidak bisa bertemu beberapa hari, sehingga aku mencari kesana kemari tidak menemukannya. Maka orang itu menjawab, ketahuilah wahai Musa, bahwa orang yang engkau cari sudah diganti rupanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor babi. Inilah orangnya. Babi yang aku bawa ini adalah penjelmaan temanmu yang sudah disalin rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor babi. Sehingga Nabi Musa alaihi salam melihat orang yang selalu setia mendampingi telah dijadikan seekor babi. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa sedih, karena kesedihannya sangat mendalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, as'aluka antariddahu ila halihil awal. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar orang ini yang aku cintai dikembalikan ke wujud asa seperti manusia biasa. Apabila engkau telah menjadikan kembali seorang manusia dari wujud seekor babi, aku akan menanyakannya mengapa orang ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor babi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaan Nabi Musa alaihi salam, fa'auhallahu ilaihi lau da'autani billadzi da'ahu Adam ma ajabtuka fihi walakin ukhbiruka bima sona'tu bihi hadza li'annahu kana yatlubud dunya bidin. Wahai Musa, ketahuilah, tetap orang ini tidak akan aku kembalikan ke wujud asalnya, tetap selamanya akan aku jadikan seekor babi. Walaupun engkau meminta kepadaku dengan doa-doa yang digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam saat bertobat atas kekeliruannya, tapi aku akan mengabarkan kepadamu bahwa orang yang engkau cintai ini karena telah menjual agama demi uang. Sesuatu yang dilarang dalam kitab Taurat dikatakan diperintah, sesuatu yang dilarang olehmu wahai Musa dikatakan oleh orang ini bahwa ini diperintahkan olehmu wahai Musa. Sehingga Nabi Musa alaihi salam barulah menyadari, ya Allah, aku tidak mengetahui hal ini. Secara diam-diam ternyata orang ini telah menjual namaku dan telah menjual Taurat kitabmu dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran yang aku ajarkan kepada orang ini. Sehingga Nabi Musa alaihi salam membiarkan selamanya orang ini menjadi babi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itulah salah satu siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Musa yang pindah agama atau menjual agama demi uang. Kalau di syariat baginda Rasulullah SAW, orang yang menjual agama demi uang dikatakan dengan sebutan orang murtad. Orang murtad ini walaupun sudah beberapa puluhan tahun melaksanakan ibadah kepada Allah, walaupun pahala ibadahnya sudah banyak, apabila keluar daripada agama Islam maka kebaikannya habis, laksana air dalam gelas ditumpahkan dan pecah gelas tersebut sehingga airnya tidak tersisa. Lalu apabila orang ini setelah agama Islam keluar daripada agama Islam memeluk agama lain lalu kembali ke agama Islam, berarti nilai kebaikannya itu harus dimulai dari nol. Orang murtad masuk Islam kembali masih bisa dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perlu kita ketahui bahwa dosa murtad ini min anwa'i afhasil kufri, sejelek-jeleknya perbuatan kufur kepada Allah dengan keluar dirinya daripada agama Islam. Banyak orang yang keluar daripada agama Islam ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, alasan ekonomi, sehingga
tidak bersabar menghadapi kemiskinan hidup, akhirnya pindah agama ataupun menyembah sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang penting mereka menghasilkan uang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ada juga orang yang pindah agama daripada agama Islam memeluk agama lain dengan alasan mengikuti agama suami. Begitupun seorang pria bisa saja keluar daripada agama Islam karena alasan mengikuti agama istrinya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, mati pun kita dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kematian dalam su'ul khotimah, tidak memeluk ajaran agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Huzma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.